di sini. Tidak ada guna kamu bawa masker kalau kamu tidak guna menutup hidung mulut kamu. Kamu letak-letak saja di sini. Susah betul juga. Susah juga sudah dikasih tahu, enggak juga pandai paham. Berapa kali sudah dikasih tahu? Ya, kita akan membahas tentang kabar duka datang dari Muhammad Aming alias adik Aming yang pinter banget berbicara di dalam videonya. Dan banyak orang yang suka dengan cara dia berbicara. Adik Aming ini sempat viral di media sosial karena dia menirukan suara Ustadz Dasat Latif. Karena Ustadz Dasat Latif banyak orang yang menghormati dia karena pintar sekali berceramah dan membuka hati orang. Ustadz Dasat Latif sangat terkenal di masyarakat. Ketika Aming ini meniru suaranya, jadi si Aming ini ikut terkenal juga. Setelah dia viral, tiba-tiba ada berita mendadak, yaitu adik Aming meninggal dunia di rumahnya di Malaysia, di Tawau, pada Kamis tanggal 26 Agustus. Kita juga ikut berduka cita atas meninggalnya adik Aming yang begitu cepat dan mendadak. Kematiannya berlangsung cepat. Aming merasakan sesak nafas setelah dia makan satu porsi mie. Adik Aming masih sangat muda ya. Umurnya masih sekitar 8 tahun. Dia jadi meninggalnya pas umur yang masih sangat muda. Sangat kasihan ya, tetapi ya ketika Tuhan berkehendak kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua nasihat yang dikatakan adik Aming sih kebanyakan benar, apalagi terutama ketika kita memakai masker. Ya, kalau pakai masker itu yang benar, apalagi di tengah COVID ini. COVID Delta ini sangatlah cepat menular. Ketika kita keluar ya pakai maskernya double. Kalau bisa pakai masker medisnya di dalam, lalu ditambahin masker kain di luar, sehingga kita tidak tertular virus corona. Kalau bisa cuci tangan yang bersih sebelum masuk ke rumah, atau cuci tangan sebelum makan. Sebenarnya itu semua baik lagi untuk kepentingan dirimu sendiri. Kalau kamu mau sehat ya kamu harus lakukan. Walaupun protokol kita sudah ketat, kalau kita miss sedikit pasti tertular juga. Jadi ketika kamu kena COVID, pikiranmu harus tenang. Ketika pikiran kamu tenang, oksigen yang naik ke otak kamu juga jadi lancar. Ketika kamu khawatir, kamu gelisah, sebenarnya itu menghambat oksigen yang mengalir di dalam tubuh kamu. Kenapa mereka bisa sampai begitu sesak ketika COVID itu terjadi? Jadi kalian itu harus bisa mengambil keputusan yang tepat, jangan sampai melalaikan protokol kesehatan. Ya, semoga nasihat ini bisa membantu kalian, bukan menggurui ya, tetapi ini aku cuma mau share pengalaman aku. Selanjutnya kita akan membahas tentang momen Helena mandi susu yang menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Ya, kalau aku sih kurang setuju ya dengan mandi susu, soalnya di zaman lagi susah begini banyak orang yang membutuhkan susu dan nutrisi yang lain lebih baik dibagikan. Helena Lim selain dikenal sebagai sosialita, dia juga merupakan seorang penyanyi. Dia tinggalnya di Pluit dan dia merupakan seorang milioner. Jadi banyak orang mengenal dia sebagai Sultan Pik. Pada tahun 2019, Helena Lim pernah merilis single berjudul Pasrah. Aku jujur gak pernah mendengar lagu ini, mungkin aku kurang baca informasi kali. Helena Lim mempunyai rumah yang dirancang oleh arsitek asal Italia. Wah, kalau sampai bayar arsitek asal Italia, budget yang dikeluarin banyak ya. Artinya dia benar-benar sultan sih. Kalau dari pendapat aku ya, aku sih kurang suka ya dengan konten yang dibuat Helena Lim, karena susu itu bisa digunakan atau bisa diminum oleh orang-orang yang membutuhkan. Banyak loh orang-orang di zaman sekarang yang membutuhkan, karena kita sedang menghadapi
pandemi COVID. Jadi kalau mereka mau mencari susu itu susah karena mereka tidak punya uang, apalagi mereka mau kerja tetapi pekerjaan nggak ada. Kita benar-benar lagi keadaan susah di dalam ekonomi. Jadi kalau memang kamu sultan, ya sekali-kali bikin konten berbagilah. Apalagi di masyarakat sekarang banyak yang membutuhkan uang, karena di zaman sekarang kita susah banget cari kerjaan. Dan di pandemi COVID ini banyak banget perusahaan yang tutup, toko yang tutup karena mereka tidak kuat membayar uang sewa, sedangkan pemasukannya sedikit banget. Ya semoga semua para kreator ya lebih baik bikin sesuatu yang bisa ditiru orang. Ya namanya juga berbuat baik. Jika kamu berbuat baiknya dengan cara yang unik, tetapi orang lain juga kebantu, orang yang membutuhkan uang di zaman sekarang yang lagi susah banget cari kerja, susah banget cari uang, kamu bisa membantu dan caranya unik, pasti ditiru oleh orang banyak dan video kamu menjadi lahan kebajikan dan kamu juga menjadi inspiratif bagi orang-orang di luar sana untuk berbuat baik. Jadi sebenarnya kalau kamu membuat video yang benar-benar bertujuan baik, sebenarnya double sih pahalanya. Videonya dapat uang, AdSense, terus kamu juga berbuat kebaikan, dan berbuat kebaikan itu yang membuat kamu jadi terkenal karena kamu berbuat baik. Dan kamu juga mendapatkan pahala dari berbuat baik itu. Jadi banyak manfaat sih dibandingkan kamu membuat susu jadiin konten dan dibuang begitu saja kan setelah habis kamu mandi susu kan, dan akhirnya susu itu menjadi percuma deh. Lalu kita akan membahas yaitu presenter Dita Fakrana yang menggugat cerai suaminya. Setahun menikah, presenter Dita Fakrana gugat cerai suaminya. Presenter Dita Fakrana dikabarkan telah menggugat cerai suaminya yaitu Ilham Prawira. Gugatan cerai tersebut terdaftar sejak 14 April tahun 2021. Sementara sidang perdananya dilakukan pada tanggal 8 Juni lalu. Dita Fakrana ini menjadi terkenal ketika dia memandu acara bola di TV One pada tahun 2017. Waktu itu dia mandu acara Liga 1 dan Liga 2 yang disiarkan ulang di TV One. Setelah dia menjadi begitu terkenal, dia mempunyai banyak tawaran dari berbagai macam televisi di Indonesia. Salah satunya di Antv. Dia juga pernah mengisi acara Selamat Pagi Nusantara yang ditayang ulang di Antv. Nah, giliran kita membicarakan tentang suaminya. Sementara Ilham Prawira merupakan pengusaha di bidang kedai kopi dan event organizer atau yang sering kita sebut yaitu I.O. Sebenarnya sebelum menikah kita harus menentukan bahwa pilihan yang kita pilih itu adalah pilihan yang tepat. Ketika kita jajah pengenalan dengan pacar kita, dengan teman kita harus mengenal dengan sifatnya dia, karakter dia. Ketika menurut kita karakter dan sifatnya sudah cocok dengan keinginan kita atau pilihan kita, ya kalian boleh menikah. Jangan sampai menikah itu ibarat kayak main-main gitu, bentar-bentar cerai, bentar-bentar menikah. Jadi zaman sekarang itu kayak komitmen sebuah pernikahan itu gak ada gitu. Sebenarnya kalau kita menikah itu harus ada komitmen. Ketika ada komitmen, mau apapun yang terjadi ya harus tetap bersama, harus tetap menjadi suami istri, tidak ada kata cerai. Kenapa aku bilang begitu? Ketika kamu sudah punya anak, terus kamu bercerai, yang jadi korban tuh anak kamu.
bagaimana perasaan dia hancur, karakter dia hancur, seakan-akan dia tidak lagi percaya akan dunia ini karena orang tua mereka saja berpisah gitu, bercerai. Apalagi cuman karena hal simpel yang bukan termasuk kekerasan atau selingkuh. Lebih baik ya kalau ada masalah hal kecil ya tutup mata aja sebagai pasangannya, karena di dalam hidup itu kita harus berprinsip ketika ada masalah kecil lebih baik anggap aja nggak ada masalah. Kalau ada masalah besar, dikecilin masalah tersebut jadi masalah kecil. Kalau bisa jangan bikin masalah karena hidup itu sudah sulit sekarang ya, apalagi kamu sebagai pasangannya kamu bikin masalah dan kurangnya pengertian dan salah komunikasi membuat kamu dan pasangan kamu jadi nggak enak kehidupannya. Cuman saran aja, ketika kalian menikah itu harus ada komitmen. Ketika ada komitmen, kalian berdua harus bisa saling menyesuaikan dalam berbagai macam situasi. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, share, and like jika kalian suka. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.